Setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tubuh yang sangat menarik jika kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena alat-alat tubuh baik luar atau organ tubuh bagian dalam disesuaikan dengan tempat hidupnya. Di sini terdapat hewan yang mendekati kepunahan. Yang pertama yaitu badak bercula satu atau Rhinoceros sondaicus. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah. Mempunyai masa hidup 33 tahun dengan panjang kira-kira 2,5 meter dan tinggi 1,3 meter. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang lama. Dalam 1 tahun hanya dapat melahirkan anak 1-2 individu. Dan di sini ada gambar badak bercula satu seperti ini. Selanjutnya ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih terkenal dengan keindahan bulunya yang berwarna-warni. Umumnya, bulu-bulunya yang sangat cerah dengan kombinasi hitam, coklat kemerahan, oranye, kuning, putih, biru, hijau, bahkan juga ungu. Dan seperti inilah penampakan burung cendrawasih yang bulunya berwarna-warni. Yang ketiga, ada hewan komodo atau Varanus komodoensis. Komodo termasuk reptil yang bentuknya menyerupai biawak. Penyebaran hewan ini tidak luas, hanya terdapat di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah komodo di alam bebas semakin sedikit, karena jumlah makanannya yang sedikit yaitu daging dan bangkai hewan ternak. Oleh karena itu, oleh pemerintah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. Dan inilah gambar hewan komodo. Bagi yang belum tahu, silahkan lihat gambarnya. Dan yang terakhir terdapat jalak Bali atau Leucopter rothschildi. Jalak Bali termasuk burung yang memiliki bulu yang indah. Area keindahannya, burung ini banyak ditangkap oleh pemburu liar untuk dijual atau dipeliharaan sendiri. Sehingga sekarang jumlah burung ini di alam bebas makin berkurang. Dan seperti inilah contoh gambar jalak Bali. Selanjutnya terdapat tumbuhan yang mendekati kepunahan. Yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu, mempunyai ukuran dengan diameter yang hampir mencapai 1 meter. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dan ini adalah salah satu gambar Rafflesia arnoldi. Selanjutnya ada pohon cendana atau Sanlalum album. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Pohon cendana merupakan tumbuhan kebanggaan dari ciri khas Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan seperti inilah penampakan gambar pohon cendana. Selanjutnya, ada usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Agar tidak terjadi kepunahan, maka pemerintah beserta instansi terkait melakukan usaha untuk mencegah
terjadinya kepunahan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, menetapkan suaka marga satwa sebagai tempat untuk melindungi hewan tertentu, terutama yang sudah langka. Yang kedua, membuat cagar alam sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Yang ketiga, membuat hutan lindung sebagai tempat untuk melindungi air atau daerah resapan air karena di hutan dengan tumbuhan yang menutupinya. Yang keempat, inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Dan yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh atau jaringan menjadi tumbuhan baru. Media tempat menumbuhkan sel tumbuh atau jaringan dikenal dengan media agar-agar yang telah ditambahkan beberapa unsur hara yang diperlukan tumbuhan. Pemeliharaan hewan tertentu oleh pribadi misalnya memelihara orang utan. Burung yang termasuk langka sebaiknya tidak dilakukan melainkan kita serahkan kepada lembaga yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan, misalnya kebun binatang. Memperbanyak jenis hewan tertentu yang biasa kita gunakan sebagai sumber makanan misalnya dengan berternak ayam, sapi. Kesadaran manusia akan pentingnya keseimbangan alam diharapkan sekali dalam usaha pelestarian makhluk hidup. Pemburuan liar yang dilakukan untuk menangkap hewan harus dihindari dan didukung dengan cara tidak membeli hewan langka dan bagian-bagian hewan tersebut. Dengan demikian, usaha penjualan hewan langka menjadi terhenti. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan yang dilindungi pemerintah karena jumlahnya sedikit, diantaranya badak, komodo, cendrawasih, jalak bali, Rafflesia arnoldi, dan pohon cendana. Untuk mencegah kepunahan hewan, pemerintah menetapkan cagar alam dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Berbagai teknologi dalam ilmu pengetahuan dikembangkan untuk mencegah kepunahan dan mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, beberapa langkah yang telah dilakukan adalah dengan inseminasi buatan pada hewan dan kultur jaringan pada tumbuhan. Keberhasilan dalam mencegah kepunahan bukan tugas pemerintah semata, namun kita juga ikut berpartisipasi dengan tidak memelihara, menjual, dan memburu hewan dan tumbuhan langka.